Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Ya bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya Sobat semuanya. Kita bicara soal ini ya, mengenai lie detector. Nah, ini mantan Kabar Eskrim sebut akurasi lie detector diragukan ya. Oke. Kita coba bacakan ya. Kenapa lie detector diragukan? Kita lihat ya. Oke, kita bacakan. Mantan Kabar Eskrim ya. Karena tadi kan kita tahu bahwa Kuat Ma'ruf, Baradae, Bribka RR katanya tidak ada ditemukan indikasi berbohong ya. Jadi jujur, tapi kok jujur masyarakat nggak percaya dengan kata-kata kalau mereka jujur. Semua masyarakat paling tidak ya, yang tercermin dari pollingnya RH Channel misalnya, itu mengatakan bahwa apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa lie detector mengindikasikan Kuat Ma'ruf, Bribka RR dan Baradae jujur alias tidak bohong. 15.000 yang sudah voting, percaya 4% saja, tidak percaya 91% dan ragu-ragu 5%. Biasanya memang kalau sudah yang namanya distribusi ini biasanya memang agak konsisten biasanya ya, sesuai dengan patternnya biasanya, patternnya. Jadi kalau patternnya persentasenya seperti itu, biasanya akan terus seperti itu. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian dari Ito Sumardi ini ya, menarik ya. Pemeriksaan penjelasan itu disampaikan. Pemeriksaan tersangka atau saksi menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector biasa digunakan oleh penyidik, tapi akurasi alat ini diragukan. Penjelasan itu disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawiran Ito Sumardi dalam dialog Kompas Malam Kompas TV. Ini hal yang biasa dilakukan oleh penyidik karena pihak penyidik ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal dari pemeriksaan saksi maupun tersangka, jelas dia. Karena penyidik menduga ada hal yang disembunyikan. Tapi lanjut Ito, kadang-kadang penyidik tidak terlalu mengandalkan alat ini karena akurasinya diragukan. Ia menyebut akurasi dari alat itu sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Wah, apalagi Verdi Sambo ya, kalau diperiksa nggak akan terlihat lie detectornya ya. Demikian pula ada orang-orang yang sudah terbiasa, biasanya residivis, dia mampu menghandle pertanyaan yang menjebak, kata Ito, sehingga hasilnya menampilkan pola yang tidak menunjukkan bahwa orang tersebut berbohong. Penggunaan lie detector, tutur Ito, biasanya dilakukan oleh penyidik sebagai suatu upaya agar hasil pemeriksaan saksi-saksi ini bisa diuji kebenarannya. Oke. Tetapi ini tidak menjamin bahwa yang dilakukan oleh lie detector itu tidak 100% benar. Akurasinya 60-70%. Ia menegaskan akurasi yang tidak tepat bukan hanya dapat terjadi pada residivis saja, tetapi pada orang lain yang memang pembawaannya sangat tenang.
Sangat gugup juga bukan berarti dia bohong, tapi dia nervous, stres, lelah. Itu bisa memengaruhi bahwa seolah-olah dia bohong, padahal yang disampaikan adalah benar. Sehingga di negara-negara maju juga lie detector ini juga tidak terlalu dijadikan alat untuk mengecek apakah orang itu menyampaikan keterangan secara benar atau tidak lanjutnya. Dalam dialog itu juga menjelaskan jika mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah dalam perkara adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, ya. Sedangkan hasil dari pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan biasanya tidak bisa dijadikan alat bukti. Hasil dari lie detector biasanya tidak diakui sebagai alat bukti, kata dia. Kecuali apabila hasil lie detector itu dibacakan oleh ahlinya, seorang psikolog di depan pengadilan, ini bisa dijadikan alat bukti. Ito menyebut orang berhak untuk menolak pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan sebab itu diatur dalam undang-undang. Namun penggunaan lie detector juga ada dasar hukumnya, yaitu Sprint Kapolri. Jadi saya kira penggunaannya juga ada dasar hukumnya, digunakan di pengadilan juga bisa menjadi alat bukti kalau hasil analisisnya dibacakan oleh ahlinya. Begitu ya. Sahabat era sekalian ya, soal lie detector ya, pendeteksi kebohongan. Tadi dikatakan tidak ada indikasi kalau dia berbohong, tetapi akurasinya juga patut dipertanyakan. Hanya 60-70% saja. Dan satu hal yang paling penting adalah bagi seorang residivis atau orang yang tenang ya, mungkin juga orang yang biasa berbohong gitu, itu nggak mempan lie detector seperti ini karena pattern yang ditunjukkan bisa saja dia terlihat tenang sekali. Jadi sobat era sekalian, bisa jadi keterangan polisi, keterangan penyidik itu benar adanya, bahwa tidak ditemukan ada indikasi kebohongan, tetapi mereka yang ditanya itu orang yang sudah berpengalaman. Ya mungkin Kuat Ma'ruf berpengalaman, mungkin Riki Rizal berpengalaman ya. Mungkin satu-satunya yang tidak berpengalaman Baradae, secara kepangkatan dan usia masih sangat muda. Nah, tetapi kalau dia ngomong apa adanya, jujur apa adanya, maka dia pun menjadi orang yang nggak ada masalah dengan lie detector. Kira-kira begitu ya. Oke, sobat RH sekalian, coba kita lihat bagaimana komentar sobat RH terkait dengan ini ya, lie detector ini ya. Oke. Assalamualaikum Bung Refli Harun. Kalau sampai Sambo dan kawan-kawan lolos hukuman polisi, sudah nggak bisa dipercaya, institusi yang rusak, siapa lagi yang mengayomi rakyat, lagi Indonesia sedang sakit segalanya. Kemudian Bung Refli izin bertanya, kenapa tren rezim Jokowi ini selalu memecah belah ya? Advokat dipecah ketika Kamarudin dengan Bang Olip dah satu suara tentang pembunuhan berencana. Ada Bang Zakir yang beda. Kenapa Bang kok Kapolri nggak ada yang kolaborasi sama Kamarudin, bahkan mereka bertentangan? Iya, agak. Lie detector buat maling ayam pasti akurat. Bang RH yang di TikTok itu gimana? ART Susi ya, sudah dibantah oleh Polri, tetapi mukanya kok mirip gitu ya. Kemudian kejadian Sambo membuat terang benderang mengapa FPI dibubarkan ya. Kenapa semua jika sudah bergelar mantan pada berani bicara yang bertolak belakang? Percuma saja Putri malu menggunakan lie detector. Sekali pembohong tetap pembohong dan akan ditutup dengan kebohongan yang lain. Kapan Putri malu ditahan ditangkap ya? Kemudian cukup mengelus dada aja sudah kalau begini ceritanya. Bahas BBM yang bikin rakyat dilema ya. Oke. Raja hoax bisa tuh tenang saat banyak bohong.
Saya bingung kalau dikatakan semua keterangan tersangka benar, terus siapa yang bohong dong? Sementara saat rekonstruksi terlihat ada perbedaan. Bukan benar, tidak terlihat kebohongan. Jadi bisa jadi mereka profesional ya. Artinya walaupun mereka punya keterangan berbeda, tapi di antara mereka itu sangat tenang, profesional dalam menghadapi lie detector, sehingga tidak terlihat kalau mereka berbohong atau enggak ya. Gitu. Alatnya tidak melunjak-lunjak gitu. Algoritmanya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya soal lie detector, dan dengarkan lagu kita, Ayo Mudik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jendela, burung-burung riang menyapa, sinar mentari hangatkan pagi, imajinasi melambung tinggi. Tahun ini bersama lagi kita rayakan hari yang fitri, saling bermaafan dari hati ke hati, mengharap